Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara ketika menghadapi hati yang gelisah, gundah, dan lainnya. Namun sebelum saya membahas akan hal tersebut, saya meminta sama Sang Hyang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa melimpahkan akan kenikmatan, kerejekian, dan apa yang menjadi hajat atau keinginan bagi saudaraku semuanya dikabulkan oleh Sang Hyang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari saudaraku ini ada yang masih membantah, nganu ki, wah senengannya kalau apapun itu membantah dulu, nganu ki, jengene wong iku ya mesti ono kalane atine sumpek ki, mosok atine kok apik terus ya ora iso ki. Begini, saya menyadari bahwasanya untuk mengontrol emosi, untuk mengontrol hati memang tidak mudah. Saya paham akan hal tersebut. Saya juga pernah mengalami sebuah kondisi mungkin malah lebih parah dari jenengan. Saya itu yang pertama ditinggal oleh bapak saya. Bapak saya ini kapundhut dening Gusti Allah. Almarhum bapak saya ketika meninggal itu masih meninggalkan hutang cukup banyak dan yang cukup menyakitkan. Hutangnya ini dari orang terdekat, dan orang terdekat ini setiap hari itu ngomel terus bilang kalau bapak saya ini arwahnya gentayangan, sering datang ke rumah gara-gara hutangnya belum terbayar. Kemudian endingnya apa? Secara tidak langsung ingin memaksa bahwasanya sebidang tanah yang dipunyai bapak saya itu harus dijual. Coba bayangkan, hutang tidak seberapa harus menjual tanah. Waktu itu tanah masih dihargai 100 juta waktu itu. Kalau sekarang saya tidak tahu. Kemudian di rumah ini tidak ada yang bekerja. Saya dikeluarkan dari pekerjaan saya. Ibu saya yang memang dahulunya tidak pernah bekerja, fokus sebagai ibu rumah tangga. Saya masih punya 2 adik yang masih sekolah. Buat makan saja itu sulit. Lalu apakah saya tiap hari ngeluh? Tidak. Karena ketika saya mengeluh, hal tersebut yang akan kembali lagi sama saya. Karena berdasarkan serat guru sejati, opo kang dadi prasangkamu Gusti Allah, opo kang dadi prasangkamu moko hal iku sing kewujud. Apa yang menjadi prasangkamu, prasangka hatimu, maka hal tersebut yang akan terjadi. Jadi ketika saya memikirkan hal-hal yang buruk, wah nanti tanah saya ini akan disita begini, ya hal tersebut akan terjadi. Jadi pada waktu itu ketika hati saya sedang gelisah, sedang gundah, sedang gulana, itu saya mengambil air putih, kemudian tangan kanan saya memegang tangan kiri, dada sebelah kiri sambil membaca ya farijal ham, ya kashifal hum, ya mali'atihi, ya ghafiru wa yarham, ya farijal ham, ya kashifal hum, ya mali'atihi, ya ghafiru wa yarham, ya farijal ham, ya kashifal hum, ya mali'atihi, ya ghafiru wa yarham. Ketika membaca doa tersebut, kemudian saya minum air putih. Alhamdulillah, karena saya memang meniatkan untuk membersihkan hati saya ini, ya alhamdulillah kesumpukan tersebut hilang. Kemudian saya melakukan beberapa lelaku doa. Jadi ketika saya berdoa, itu yang sumpek-sumpek ya tak hilangkan dahulu, karena percuma ketika saya berdoa kemudian sumpek-sumpek itu masih ada.
hutang, dihina orang, tidak bisa makan dan lain-lainnya itu ngumpul, ya nanti yang terwujud yaitu yang buruk-buruk. Makanya hati saya tenangkan dahulu. Kemudian ketika saya menunggu akan hasil dari doa yang saya panjatkan sama Sang Hyang Sejati, sama Gusti Allah, itu saya sandarkan. Karena ketika saya terus-menerus meminta dalam hati kok begini, kapan iki yo kok boleh, dalam hati kok diharapkan terus mengharap terus, maka apa yang kita harapkan ini ya cuma ada di dalam diri kita. Namun ketika diri kita sudah memasrahkan sama Gusti Allah, maka doa tersebut akan tersampaikan. Mengapa selama ini doa jenengan itu belum juga tersampaikan sama Gusti Allah? Ya karena itu, saudaraku itu dipikirkan terus, diharap-harap terus. Pokoknya keinginannya itu dipikirkan, diharap-harap terus, kapan ya doa saya ini terkabul. Ketika jenengan itu mengatakan kapan yo, nggo nati ini diharap-harap terus. Lah iku sing ndadekno doane iku sulit untuk tersampaikan sama Tuhan. Jadi ketika sudah berdoa, jangan diharap-harap, cukup sadarkan sama Gusti Allah. Karena ketika diri jenengan itu sombong, kemudian masih memikul beban tersebut, ya kehidupannya semakin berat. Yang membuat berat kehidupanmu itu karena jenengan itu masih memikul permasalahan. Agar permasalahannya mudah, ya silakan diselehno, silakan ditaruh di bawah, disandarkan sama Gusti Allah. Maka insya Allah hal tersebut yang akan mempermudah semuanya. Dan alhamdulillah kurun beberapa bulan hutang saya beres, saya tidak dihina, kemudian saya mendapatkan karir yang cukup bagus di sebuah perusahaan, hingga akhirnya saya dipercaya di Padepokan untuk mengemban amanah sebagai kisabrang alam. Intinya, yang namanya orang hidup itu pasti punya masalah. Tapi ketika punya masalah, jangan dipikul sendiri, selehno, sandarkan sama Gusti Allah. Demikian nantinya masalahnya tidak akan berat. Karena tugas manusia itu bukan memikul masalah. Tugas manusia itu berdoa, sandarkan permasalahannya sama Gusti Allah. Demikian wejangan kali ini yang dapat saya sampaikan untuk saudaraku semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan untuk saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya.